Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Sekarang adalah video kelima ya. Jadi satu video itu ada dua bab. Sekarang adalah video kelima, berarti saya sekarang menjelaskan tentang bab ke-9 dan bab ke-10 ya. Di sini ada dua bab. Pertama adalah GGL, induksi dan induktansi. Dan satu lagi adalah rangkaian RLC sebagai bab terakhir. Nah, oke, jadi sebenarnya ini langsung membuat 4 video langsung. Jadi kalau misalkan kalian direkam layarnya itu ada jam-jamnya ya, itu masih dalam satu hari. Dan sekarang baterai saya tinggal dikit, semoga aja cepat. Oke, lanjut, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab 9, yaitu GGL, induksi dan induktansi. Nah, di sini kalian lihat ini ada sesuatu yang sangat-sangat terlihat rumit ya. Tenang saja, kita ada asisten. Waduh, kurang besar, sebentar. Digedein dulu. Bentar ya. Nah, jadi kalau pertama kita lihat di sini ya, ada mana tadi? Nah, rumus ini ya, minus n d per dt. Jadi apa sih minus n d per dt? Jadi sebenarnya GGL itu gaya gerak listrik itu adalah ini ya, minus n itu jumlah lilitan, d ini adalah flux yang berubah terhadap waktu. Kalau dosen saya selalu bilang kayak gitu. Jadi GGL itu adalah ketika ada flux yang berubah terhadap waktu, maka akan menghasilkan listrik gitu. Nah, di sini kita lihat ya penjelasan yang lebih gampang. Jadi kita nggak usah malu-malu untuk bertanya pada AI, karena kalau lebih gampang ya nggak apa-apa gitu. Oke. Jadi ini pengertiannya, hukum induksi Faraday dan gaya gerak listrik GGL itu menyatakan bahwa perubahan flux magnetik yang terjadi pada suatu kumparan akan menduksi gaya gerak listrik di dalamnya adalah minus n, d ini flux yang gambarnya aneh ini adalah flux, t ini adalah time, waktu. D ini apa? D ini adalah turunan. Jadi turunan flux. Jadi kalian dapat nanti di soal dapat apa namanya, dapat flux terus dapat waktu. Nah, itu diturunin dulu sebelum dimasukin ke rumus. D ini artinya turunan ya. Oke, jadi E ini adalah gaya gerak listrik atau GGL ya, E kecil ini. N itu adalah jumlah lilitan, nanti diketahui di soal lilitannya berapa. Tadi udah diketahui, ini adalah flux, adalah time, waktu gitu. Nah, kalau misalnya ditanya ini tuh bunyinya apa sama dosen, misalkan dosen kalian nyuruh maju ke depan, dosen saya biasanya suka nyuruh maju ke depan gitu kan. Nah, jadi apa ini bacanya itu adalah laju perubahan flux magnetik terhadap waktu ya. Kenapa negatif? Nah, nanti berhubungan dengan hukum Lenz. Hukum Lenz nanti ada ya di slide-slide berikutnya. Jadi kita belum sampai situ, bentar dulu. Kita di sini dulu. Nah, biasanya kalau di soal itu flux magnetiknya itu belum diketahui, nggak tiba-tiba diketahui fluxnya itu berapa, itu kita biasanya nggak, ya kadang kalau baik soalnya langsung diketahui. Kalau misalkan nggak diketahui, kita ya pakai rumus ini dulu ya, BA cos theta. B itu kuat medan magnet, A nya itu adalah luas bidang, theta nya itu adalah sudut gitu. Jadi kalau fluxnya belum diketahui, dicariinnya dulu, dapat fluxnya dapat, baru dimasukin ke sini. Jangan lupa untuk diturunin terhadap waktu. Pakai turunan ya. Nah, ini adalah contoh sederhana soalnya. Misalnya ada kumparan 100 lilitan, berarti N-nya 100 ya, mengalami perubahan flux magnetik. Nyala nggak nih suaranya? Oke. Mengalami perubahan flux magnetik sebesar 0,05 Wb dalam waktu 0,1 detik, maka GGL-nya adalah, nih fluxnya udah ketahuan ya, jadi kita nggak usah pakai rumus yang beginian.
Karena udah ketemu, langsung kita pakai rumus yang ini, langsung masukin aja. 100 liter berarti minus 100 ya. Ini 0,05, ini 0,1, jadi minus 50 volt. Udah jadi gitu aja, cukup. Soal yang sangat sederhana. Ini apa ini? Kenapa ini banyak sekali nih? Flux magnet adalah garis-garis induksi magnet yang menembus luas suatu permukaan secara matematis. Nah, ini udah dijelaskan kalau nggak salah di beberapa video sebelumnya ya tentang flux magnet. Flux itu apa? Yaitu magnet yang menembus ke bidang gitu ya. Medan magnet yang menembus ke bidang. Biasanya tegak lurus ya. Kalau misalkan dia mencong berarti dia ada pakai cos. Misalkan mencong 60 di soal, nah berarti dia pakai cos 60 gitu. Gitu aja sih. Lanjut. Nah, terdapat kasus yang mungkin timbul dari besarnya GGL pada simpel tersebut. Jadi ini kan tadi kan sederhananya kita pakai rumus ini ya. Tapi ada misalkan nanti suatu kasus di soal ujian itu nanti misalnya B konstan dan terjadi ini ada kayak gini ya, besarnya B konstan dan terjadi perubahan luas simpal gitu. Nah, kita nggak usah pikirin yang banyak-banyak ini, kita cukup ambil ini rumus yang ini, rumus akhirnya ini, minus NB dA per dt. B itu apa? B di sini tulisannya nih, medan magnet B yang konstan. Nah, jadi B itu adalah medan magnet yang konstan nanti ya. Jadi ini rumusnya sama, cuma dikasih B. Kapan dipakainya? Ketika ada ini, besarnya B konstan, terjadi perubahan luas simpal. Misal soal nih, sebuah medan magnet homogen B sama dengan 2T. Dia pakai ini ya, persamaan ya. Penembus tegak lurus pada simpal jika pada simpal terdapat batang sepanjang 1 meter yang dapat bergerak bebas dengan kecepatan 1 meter per second ke kanan. Tentukan besarnya GGL yang timbul pada simpal. Ya kan, batang ke kanan akan mengurangi luas simpal dan ditembus besar B sebesar dA. Maka kita pakai yang ada BB-nya gini. Nah, ini ada kasus kedua. Misalkan di soalnya nanti dosennya ngasih yang lebih sulit, nggak pakai rumus sederhana, itu pakai yang begini ya. Luas simpal tetap A dan terjadi perubahan besar medan magnet B setiap saat. Jadi medan magnetnya itu berubah-ubah terus gitu loh. Kalau ini tadi kan beda, yang ini kan yang berubah kan luas simpalnya ya. Kita pakai rumus yang ini nih. Kalau misalkan yang ini, itu yang beda adalah mana tadi, medan magnetnya B nya itu berubah-ubah gitu kan. Kita pakai yang ini, rumus ini. N itu apa? N tetap sama ya, N itu lilitan. Nah itu ya, luasnya B itu adalah medan magnetnya, T itu adalah waktu. Jadi yang penting ada satu yang pokoknya harus ada yang dirubah gitu loh. Kalau misalkan dirubah baru dia bisa, kalau nggak ada yang dirubah dia nggak bisa gitu ya. Pokoknya gitu aja. Kalau misalkan di soal ternyata yang bedanya yang berubah adalah perubahan luas, maka kita pakai ini. Kalau di soal yang berubah adalah medan magnet, kita pakai yang ini. Jadi pemilihan rumus aja sih, sebenarnya sama aja, tetap berakar di satu rumus ini gitu loh. Ini contoh soalnya ya. Duh, gatel, banyak nyamuk ini. Nah, ini medan magnet. Nah, kapan sih tahu kalau misalkan apa yang berubah itu medan magnet atau luasnya? Biasanya ini ada persamaannya. Ada 2T kuadrat per T, berarti dia yang berubah. Misalkan ini yang ada rumus begininya, berarti dia yang berubah adalah magnetnya. Kalau misalkan dia luasnya yang berubah ada begini-begininya, itu berarti yang berubah adalah luasnya. Pakai rumus yang pertama. Ada 2 rumus tadi ya. 2 rumus dan 1 rumus dasar ya. Ini contoh-contoh soal doang ya. Langsung kita ke induktansi. Waduh, ini nggak kebesaran ya dari tadi ya.
Oke, lanjut ke induktansi. Induktansi merupakan sebuah rangkaian listrik atau komponen yang menyebabkan timbulnya GGL di dalam rangkaian sebagai akibat perubahan arus yang melewati rangkaian induktansi sendiri atau akibat perubahan arus yang melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan secara magnetis induktansi bersama. Pada kedua keadaan tersebut, perubahan arus berarti ada perubahan medan magnetik yang kemudian menghasilkan GGL. Apa nih? Induktansi itu adalah sifat ya, sifat rangkaian listrik yang nantinya menimbulkan GGL. Nah, jadi GGL itu ditimbulkan oleh induktansi. Kapan itu? Yaitu ketika berubah arus melewati rangkaian atau perubahan arus melewati rangkaian tetangga yang dihubungkan gitu. Gimana itu? Kita lihat ke bawah lagi. Nah, begini ya kira-kira ya. Jadi yang komponen 1 sama komponen 2 itu punya hubungan gitu loh. Penyebab perubahan flux pada komponen kedua adalah karena adanya perubahan arus pada komponen pertama. Jadi kalau misalkan komponen pertama diubah, yang kedua juga kena dampaknya. Sehingga perubahan flux bisa kita nyatakan dalam bla 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 bla. Langsung ke sini ya rumusnya ya. Yang disebutkan minus M dI per dt. Mengapa dia jadi M ya? M ini sebenarnya apa ya? Mari kita coba ya. Kalau minus M nah, ada yang bilang L, ada yang bilang M ya. Induktansi, oh gitu. Jadi induktansi, ada yang bilang L, ada yang bilang M ya. Induktansi laju perubahan arus listrik terhadap waktu. Jadi induktansi, ini arus listrik, ini waktu. Oke. Jadi nanti diketahui ya di soalnya arusnya berapa, induktansinya berapa, waktunya berapa. Gitu. Nanti tinggal dimasukin. Jangan lupa ada minusnya. Ini juga sama ya. Rumusnya ini sama cuy. Mana lagi yang harus kita baca ya? Ini aja ya. Kita lihat dulu ya. U sama dengan setengah LI pangkat 2. Energi yang tersimpan dalam induktor. Nah, jadi induktor itu ternyata juga nyimpan energi. Kayak kapasitor ya. Kapasitor juga menyimpan energi. Jadi emang kadang susah dihafalin gitu kan. Nah, jadi berapa sih energi yang tersimpan dalam induktor? Adalah setengah LI kuadrat. Setengah dikali induktansi dikali arus listrik terus dikuadratin. Nah, jadi kalau ditanya energi yang tersimpan, nah nanti kita cari di soalnya induktansinya berapa, pasti diketahui di soal, sama arus listriknya itu berapa. Nanti kalau udah kita masukin aja setengah kali induktansi dikali arus terus dikuadratin arusnya. Waduh, baterai habis. Bentar ya. Nice. Nah, ini nih. Sebuah induktor memiliki induktansi L2H dan arus mengalir. Nah, kan seperti yang saya bilang kan, pasti diketahui di soalnya berapa L-nya, berapa I-nya gitu kan. Induktansi L itu induktansi ya. Berapa induktansinya berapa, I-nya berapa, pasti diketahui. Tinggal dimasukin nih, setengah kali 2, induktansinya 3 pangkat 2 sama 9. Setengah kali 2 kali 9 sama 9 joule. Nah, jadi energi yang disimpan adalah 9 joule gitu. Nah, kalau yang ini nih, aduh, ini mah rumit ya. Ini gimana cara dapat rumus begini tuh, ada caranya kayak gini ya.
Kita nggak usah lihat, kita lihat yang di hijau-hijauin aja cukup. Yang ini aja dah, kan sama kan ini kan. Oh sama. Jadi gitu. Asal usul rumusnya. Wah, kok nggak bisa ke bawah lagi. Nah, ini adalah generator listrik ya. Sudut yang disapu setelah berputar sama T. Oh gitu. Oh, ada iklan ya. Iklan notifikasi. Kita lihat ini ya. Ini rumus apa? Waduh. Theta sama dengan omega T ditambah theta 0. Nah, ini adalah persamaan posisi sudut atau gerak lingkar beraturan GMB. W-nya apa sih? W itu apa? Ada nggak di sini penjelasannya W itu apa? Omega di situ adalah kecepatan sudut. Nah, radian per second. Oh gitu. Jadi omega adalah kecepatan per sudut ya. Jadi itu generator yang biasanya ada di apa namanya pembangkit listrik tenaga air gitu kan. Jadi ini adalah kawat yang muter-muternya di sini. Ini adalah apa namanya platnya itu, dua plat itu magnet. Nah, nanti bisa menghasilkan listrik. Nah, ini soal-soalnya ya. Transformator ideal atau biasa kita bilang trafo ya. Trafo itu apa? Trafo itu untuk ya step up step down, maksudnya kayak apa namanya menaikkan arus sama menurunkan arus ya. Biasanya yang digunakan oleh PLN ya. Soalnya kalau misalkan jadi sutet, tahu sutet nggak? Sutet itu apa kepanjangannya? Sutet, kepanjangan saluran udara tegangan ekstra tinggi, sutet ya. Sutet itu tegangannya tinggi banget ya. Terus untuk disalirin ke rumah-rumah kan nggak mungkin tinggi ya. Kalau misalkan tegangan tinggi masuk ke rumah kita, itu dia akan meledak peralatan listrik kita itu. Makanya harus ada trafo. Trafo itu dari sutet itu kan tegangannya tinggi, terus dikecilin dulu, dikecilin dulu, barulah kita dibagiin ke rumah-rumah, biar nggak meledak gitu. Itu apa ya? E1 per E2 sama dengan N1 per N2. Itu tegangan. Oh, itu. Tegangan 1 per tegangan 2, N1 per N2. Jadi saling berhubungan ya. N itu jumlah lilitan ya. Jumlah lilitan 1 sama lilitan 2. Mana ada contoh soalnya nggak? Oh, jika tidak jadi kehilangan daya di antara kedua kumparan, maka ini ya. Apa tadi namanya?
tegangan, yaitu tegangan 1 banding tegangan 2, kebalik ya, ini arus 1 per arus 2, ada persamaannya. Oh udah, nggak dikasih contoh soal. Padahal penasaran sama contoh soalnya ya. Oh ya udah gitu aja, mungkin itu cukup di bab 9. Kita masuk ke bab terakhir. Waduh, udah 20 menit guys. Lanjut adalah rangkaian RLC, bab terakhir. RLC itu ada 3 ya. R itu resistor, L itu induktor, C itu adalah kapasitor. Jadi RLC itu, jadi kamu membuat ada sebuah rangkaian. Nah, di rangkaian itu lengkap, ada 3 unsur ini, harus lengkap. Harus ada resistor, harus ada induktor, harus ada kapasitor. Nah, ketiga ini dihubungin ke sumber tegangan atau V gitu. Ada tambah. Ini tegangan arus bolak-balik ya. VT sama dengan Vm cos omega theta plus ini kita copy aja ya kalau kita nggak tahu mah. Persamaan tegangan bolak-balik, tegangan waktu ya, kecepatan waktu ya, tegangan saat waktu T. Vm adalah amplitudo tegangan. W adalah kecepatan sudut. Terus ya, bagaimana mencari kecepatan sudut? Ini yang biasanya ditanyain ya sama murid-murid, termasuk saya juga murid. Nah ini ya, untuk mencari kecepatan sudut itu 2pi per f ya, frekuensi itu putaran per detik. Nanti diketahui berapa putaran per detik itu, maka dia frekuensi itu nanti dipakai untuk mencari kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu ini kayak W omega itu, tinggal dimasukin. Kecepatan sudut adalah 2pi per frekuensi itu berapa putaran per detik gitu. Lanjut ya, sampai mana kita tadi? Oh sampai sini ya, persamaan tegangan bolak-balik ya. Jadi bolak-balik itu ada persamaannya. Oh ini, theta 0 adalah fase awal, C adalah waktu, Vm adalah amplitudo tegangan. Harus ingat-ingat, Vm adalah Nah, persamaan ini menggambarkan dengan AC berubah-ubah secara sinusoidal. Sinusoidal itu tadi ya, grafik yang naik turun ini ya. Mana tadi? Nah ini namanya sinusoidal ya, naik turun ini gelombang terhadap waktu. Nah, tegangan bersusun adalah plus Vm dan minus Vm. Hubungan tambahan udah, itu nggak apa-apa. Ini contoh soal, tegangan AC amplitude Vm 170, diketahui frekuensi 50, fase awal 0. Maka kita cari dulu omeganya. Omeganya itu adalah 2pi dikali 50, jadinya 100pi farad. 100pi farad kita masukin W nya, langsung kita masukin ke rumus. Nah rumus ini ya, Vm cos bla 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 itu ya. Vm nya diketahui 170 dikali cos 100 apa tuh, omega tambah 0. Nah jadi kayak gini. Oke, jadi gitu adalah contoh sederhananya ya.
Kalau ini tadi kan T itu time, kalau ini adalah arus ya. Sama aja ya sebenarnya. Gak apa-apa, langsung kita lanjut aja. Tegangan dan arus efektif. Tegangan atau arus bolak-balik selalu berubah setiap waktu. Biasanya kita menyatakan tegangan atau arus bolak-balik dalam rata-rata atau sering disebut tegangan arus efektif atau tegangan arus RMS, root mean square. Jadi rata-rata ya yang dihitung. Kalau ditanyain tentang apa namanya, tegangan arus apa namanya, arus efektif, itu kita mencari rata-rata. Kita pakai rumus ini ya, cukup Vm cos sampai yang tadi yang barusan banget saya jelasin. Vm itu adalah, lupa lagi saya, Vm itu adalah amplitudo tegangan, cos inilah omega tadi yang tadi 2pi frekuensi, T time ini fase awal ya. Nah, rangkaian RL seri ini adalah diagram fasor ya, diagram fasor. Pada akan timbul sifat RL, akan timbul sifat hambatan oleh induktor yang disebut dengan sebagai reaktansi induktif XL. Jadi hambatan itu nggak cuma di resistor ya, resistor itu adalah hambatan, tapi di RLC ini si induktor ini juga punya hambatan gitu loh. Hambatannya punya rumus sendiri. Rumusnya adalah omega dikali L gitu. Omega itu apa? Omega tadi udah dijelasin ya. Omega itu kecepatan sudut yang dari tadi kita jelasin ini. Cara mencari omega kecepatan sudut itu kita pakai rumus ini ya, 2pi dikali F. Lanjut ya. Nah, pada rangkaian RC akan timbul sifat hambatan oleh kapasitor. Jadi gak cuma induktor doang yang punya hambatan, tapi resistor itu kapasitor itu juga punya hambatan. Rumus ada 1/omega kali C. Jadi RLC dari resistor, induktor, sama kapasitor itu kan tiga sesuatu yang beda. RLC kan singkatan dari 3 ya. R itu hambatan, L itu induktor, C itu adalah kapasitor. RLC itu kan singkatan dari 3 itu. 3 itu dalam satu rangkaian. Nah, ternyata tiga-tiganya ini itu memiliki hambatan gitu loh. Tapi hambatannya beda-beda cara ngitungnya. Kalau misalkan induktor itu pakai ini, hambatannya itu dihitungnya pakai ini. Kalau misalkan kapasitor itu punya hambatan juga dihitungnya pakai cara ini gitu. Mirip lah, gak jauh-jauh beda. Ini ya, pada rangkaian RC, rangkaian kapasitor, fase arus akan mendahului tegangan gitu. Ini arus ya, arus akan mendahului tegangan. Kenapa arus itu mendahului tegangan? Soalnya kalian gini loh. Kenapa bisa dibilang kayak gitu di diagram fasor? Soalnya kalian kalau tahu apa namanya Pitagoras itu sisi miring itu sisi paling panjang gitu. Makanya kenapa V ini lebih lama, soalnya dia lintasnya lebih panjang. Ini lebih pendek karena dia lebih pendek. Kenapa tahu lebih pendek? Karena Pitagoras ya, sisi miring itu pasti paling panjang. Pitagoras manapun sisi miring itu pasti panjang, itu paling panjang.
Makanya di sini si arus ini lebih kencang daripada V. Karena V ini miring. Ini bayangin aja ada segitiga kebalik gitu loh. Jadi gitu. Nah, di sini kita juga mengenal tentang impedansi ya. Impedansi itu ya nggak sih impedansi. Nah, ada hambatan total. Hambatan total itu ini loh. Tadi kan ada 3, ada XL, XC, sama R biasa. Tiga-tiganya ini itu hambatan. R itu hambatan dari resistor, XC itu dari hambatan dari kapasitor, XL ini hambatan dari induktor. Tiga-tiganya ada hambatan. Bedanya ini tuh dari induktor, ini dari kapasitor, ini dari resistor yang asli. Nah, kalau misalkan ditotalin itu gimana caranya? Waduh, ini kurang kecil. Nah, kalau mau ditotalin gimana caranya? Ini ada rumusnya. Z sama dengan R kuadrat plus XL minus XC itu. Udah 31 menit ya. Ngomongnya rangkuman, tapi 31 menit ya. Lama banget. Oke, lanjut. Jika XL lebih cepat dari XC, X ini hambatan ya. Semua X adalah hambatan. Kita lihat bawahnya nih. Kalau L berarti dia dari induktor. Kalau C itu hambatan dari kapasitor. Dua-duanya adalah hambatannya. Kalau misalkan hambatan dari induktor lebih besar daripada hambatan dari kapasitor, maka akan bersifat induktif dan V mendahului. Tegangan mendahului I sebesar theta. Jika XL, jika hambatan dari induktor itu lebih kecil daripada hambatan dari kapasitor, maka rangkaian bersifat kapasitif dan I mendahului V. Arus mendahului dengan tegangan sebesar theta. Jika ternyata XL sama XC-nya sama, maka rangkaian bersifat resistif, V serta I sefasa atau frekuensi saat kondisi ini jadi disebut frekuensi resonansi. Jadi sudutnya adalah 0, guys. Besar frekuensi resonansi adalah ini ya, omega sama dengan 1 per LC. Lanjut. Udah 31 menit nih. Daya listrik hanya timbul dari resistor. Daya listrik ya, faktor daya ya. Di sini ada rumusnya langsung dapat ya, V I kali cos theta. V itu tegangan ya. I itu arus, cos theta ininya ya. Nah, ini Z, impedansi. Udah pokoknya ini aja dicatat nih. Kalau cari faktor daya atau daya listrik, tegangan dikali arus dikali cos theta. Contoh soal, waduh contoh soal lagi. Oke, selesai 33 menit, setengah giga ya. Ini kalau diupload ke YouTube lama. Oke, jadi mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau bilangnya rangkuman tapi panjang banget. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.